Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Rumah Dian. Oke, alhamdulillah ya, kali ini saya sudah mampu memberanikan diri untuk membuat vlog pertama saya. Nah, ini vlog pertama saya. Karena vlog ini vlog pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dian Mentari Pujiana Yusuf. Saya di sini belajar di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Nah, vlog ini saya buat karena kemarin akhir-akhir ini saat pandemi corona banyak yang bermunculan tentang membahas tentang wabah corona, tapi masyarakat belum teredukasi secara penuh. Nah, untuk itu saya berkepikiran daripada saya di rumah diam, karena saya kebetulan walaupun saya sarjana kesehatan masyarakat, saya tinggal di rumah, lebih baik saya membuat sesuatu yang bermanfaat, yaitu salah satunya adalah sesuai dengan kemampuan saya, yaitu bidang kesehatan masyarakat. Di sini saya akan membuat vlog tentang kesehatan masyarakat. Besar harapan saya dan saya sangat berterima kasih apabila yang menonton video saya ini ada tim medis atau tim kesehatan yang lainnya yang bisa menjelaskan lebih banyak lagi, yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menjelaskan lebih banyak lagi, lebih detail lagi tentang kesehatan masyarakat, tentang pencegahan penyakit, saya akan menjelaskan apa itu kesehatan masyarakat, apa itu ilmu kesehatan masyarakat. Nah, perlu teman-teman ketahui, ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu atau seni tentang mencegah sesuatu penyakit. Saya menjelaskannya ini dengan bahasa yang mudah ya. Kalau untuk bahasa keilmuan, saya tidak akan membahas secara detail, karena saya akan membahas dengan bahasa yang mudah dicermati, dengan bahasa edukasi yang mudah dimahami oleh masyarakat luas. Nah, ilmu kesehatan masyarakat ini adalah ilmu untuk mencegah segala penyakit, mencegah suatu penyakit. Jadi, ilmu kesehatan masyarakat itu bukan ilmu untuk mengobati, melainkan ilmu untuk mencegah penyakit. Nah, ilmu kesehatan masyarakat ini hanya bergerak di bidang promotif dan preventif saja, bukan kuratif maupun rehabilitatif. Apa itu promotif dan preventif? Nah, promotif itu adalah promosi. Promosi ini adalah gimana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, sebagai sarjana kesehatan masyarakat yang bergerak di ilmu kesehatan masyarakat, bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita mengedukasikan, memahamkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan diri kita, untuk menjaga kesehatan kita supaya penyakit tidak akan datang ke diri kita. Sedangkan untuk preventif sendiri itu apa? Nah, preventif sendiri itu adalah pencegahan. Nah, setelah promotif, setelah kita mempromosikan kepada masyarakat, kita mengajak masyarakat untuk mencegah penyakit yang akan datang ke diri kita. Nah, itu untuk ilmu kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk ilmu kedokteran itu bergeraknya di kuratif dan rehabilitatif. Kuratif itu adalah pengobatan dan rehabilitatif itu adalah pemulihan. Jadi di sini kita hanya di depan sebelum dokter, kemudian baru dokter yang menangani, baru dokter yang mengobati. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bertanya kepada saya, mohon silakan tanyakan tentang keilmuan untuk mencegahnya, untuk penanggulangannya. Tapi kalau misalkan untuk bertanya sekitar obat, misalkan, aduh saya sakit ini obatnya apa ya? Mohon maaf, itu bukan ranah saya, karena itu untuk ranahnya dokter untuk menjelaskan perihal tentang pengobatannya. Jadi ranah saya di sini bukan untuk pengobatan ya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang nanya, terus kalau misalkan saya tidak bertanya tentang pengobatan, terus saya bertanya tentang apa? Oke, banyak hal yang bisa ditanyakan, tapi itu bukan pengobatan. Misalkan tentang gizi anak misalkan. Aduh, anak saya kok seperti ini, misalkan anak saya susah makan, bagaimana dong caranya supaya anak saya bisa
makan dengan lahap, atau bagaimana anak saya bisa mengkonsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti apa saja? Terus kemudian bisa juga teman-teman menanyakan tentang kesehatan lingkungan, tentang epidemiologi, ataupun tentang kesehatan-kesehatan yang lainnya. Sebenarnya awalnya saya ragu untuk membuat vlog atau konten, tetapi saya memberanikan diri membuat konten ini karena memang banyak di luaran sana masyarakat yang belum memahami begitu banyak tentang kesehatan. Terus masyarakat itu gampang menyerap berita-berita hoax. Misalkan saja seperti saat pandemi ini. Saat pandemi ini masyarakat banyak menyerap tentang berita-berita hoax yang tidak tahu keilmuannya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit saja tentang pandemi corona ini ya. Banyak berita yang berseliweran tentang rapid test. Misalkan, rapid test itu dibuat oleh manusia. Manusia itu bisa salah. Terus, kalaupun rapid test positif, bisa jadikan itu salah, bukan positif karena corona. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rapid test. Nah, kalau di kasus di sini, rapid test itu dilakukan adalah sebagai tes awal, bukan tes berkelanjutan. Nah, rapid test ini dilakukan sebelum ada tes-tes selanjutnya. Nah, tes-tes selanjutnya itu ada apa saja? Misalkan ada tes swab. Nah, rapid test ini dilakukan awal. Awal ini kalau misalkan hasil tes rapid test ini positif, nanti akan dilanjutkan ke tes berikutnya yaitu tes swab. Nah, apabila dari hasil tes rapid test positif, kemudian hasil tes swab itu negatif, maka pasien tersebut akan diumumkan sebagai negatif corona. Nah, tapi kalau misalkan hasil rapid test itu positif, kemudian dilakukan tes selanjutnya yaitu tes swab itu positif, maka pasien tersebut akan diumumkan sebagai pasien positif corona. Jadi, kalau sudah diumumkan oleh pemerintah misalkan atau tim medis bahwa pasien tersebut adalah pasien positif corona, maka bisa dipastikan bahwa pasien tersebut tidak hanya melakukan rapid test saja, melainkan sudah ada tes swab. Nah, tes swab ini pun tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan tes swab dilakukan berkali-kali. Nah, yang melakukan tes swab ini yang berwenang adalah tim dokter, tim medis. Nah, untuk hasil tersebut, kalau misalkan sudah dikatakan pasien positif corona, berarti sudah dilakukan tes swab, bukan hanya rapid test saja. Jadi tolong untuk yang berkomentar, pasien di tes rapid test itu positif, tetapi bisa saja itu bukan positif corona. Iya, emang bisa saja itu tidak positif corona. Tetapi kalau misalkan hasil tes rapid itu positif, maka akan dilakukan tes selanjutnya yaitu swab test atau tes swab. Kalau tes swabnya itu positif, baru pemerintah itu bisa mengumumkan bahwa pasien tersebut adalah pasien positif corona. Jadi bisa dipastikan apabila pasien tersebut positif corona, maka pasien tersebut benar-benar positif corona. Kemudian yang kedua, banyak yang bilang, kok bisa ya memastikan kalau pasien tersebut adalah positif corona. Padahal corona itu nggak kelihatan loh. Padahal apa buktinya kalau itu corona? Bisa jadi itu bukan penyakit corona. Ini, yang namanya virus itu nggak kelihatan. Yang namanya virus itu kecil, ukurannya kecil banget. Dan kita semua tidak akan bisa melihat virus itu dengan mata telanjang. Nah, kenapa disebut virus corona? Virus corona itu sebenarnya dari dulu juga ada, tapi corona sekarang itu bentuknya COVID-19. Kalau corona zaman dulu itu ada MERS, ada SARS. Nah, itu bedanya. Dulu ada corona. Kenapa dibilang virus corona? Itu karena virusnya berbentuk cincin, terus ada ada tangan-tangan virus itu yang seperti matahari. Itu makanya disebut corona, itu dari bentuk virus itu tersendiri. Nah, corona yang sekarang ini adalah
COVID-19, dikategorikan sebagai COVID-19. Nah, itu tuh corona itu memang ada, bukan mengada-ngada, bukan karena virusnya nggak kelihatan jadi kita bisa nggak percaya kalau itu bukan corona. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalau kalian masih ngeyel, tolong kalian belajar di ilmu keilmuan yang kalian ngeyelkan itu. Misalkan kalian ngeyel tentang penyakit, kalian ngeyel tentang kesehatan, silahkan berusahalah kalian untuk belajar di bidang ilmu kedokteran. Nah, ketika kalian belajar di bidang ilmu kedokteran, kalian boleh bertanya ke dosen kalian, ke sesepuh-sesepuh kalian, ke senior-senior kalian tentang apa yang kalian ngeyelkan itu. Itu bisa kalian ngeyel, tanya kalau misalkan kalian sudah masuk ke bidang keilmuan tersebut. Nah, ngeyelnya kalian itu benar atau salah. Kalau misalkan kalian tidak tahu keilmuannya, ya mohon jangan ngeyel dong, kalian kan tidak tahu. Nah, untuk itu kita semua sebagai masyarakat yang ingin sehat tentunya, mohon dengan sangat tolong sehatkan kita semua. Jadi kita wajib mendengarkan himbauan pemerintah, dan intinya untuk kabar-kabar hoax itu tolong, maaf ada yang terbang-terbang. Untuk kabar-kabar hoax itu tolong jangan ditelan mentah-mentah. Iya, virus corona memang tidak bisa kelihatan, tapi virus corona itu ada, dan virus itu sangat kecil, makanya kita tidak bisa melihat virus tersebut. Kemudian, iya, rapid test positif belum tentu positif corona, tapi kalau sudah tes rapid test positif pasti ada berikutnya untuk meyakinkan apakah pasien tersebut benar-benar positif corona atau tidak. Dan tes selanjutnya itu yaitu tes swab, itu pun tidak hanya dilakukan satu kali tes saja, melainkan berkali-kali tes. Benar, kita harus tetap tenang, jangan panik, jangan takut. Tetapi kita juga harus tetap menjaga diri kita sendiri agar terlindungi dari virus corona, agar kita tidak tertular dengan virus corona atau COVID-19. Nah, gimana caranya agar kita tetap terlindungi dan tidak tertular oleh virus tersebut? Yaitu kita harus tetap menjaga kesehatan diri. Kita harus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kita harus rajin cuci tangan. Kemudian yang kedua, kalaupun kita diharuskan untuk berpergian, kita diharuskan menggunakan masker. Kemudian kalau misalkan di tempat kita pergi tidak ada fasilitas cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Setelah itu, ketika kita telah kembali ke rumah, kita harus segera mengganti pakaian kita, mencuci pakaian kita, kemudian kita harus segera mandi. Kemudian, apabila ada tetangga kita yang kebetulan dijemput oleh tim medis, itu bukan berarti tetangga kita positif COVID-19. Jadi, jangan sebarkan berita terlebih dahulu bahwa tetangga kita itu positif 19. Tapi apabila benar tetangga kita ternyata positif COVID-19, maka kita tidak seharusnya untuk mengucilkan tetangga kita. Kita tidak diperkenankan untuk mengucilkan tetangga kita. Bayangkan apabila keluarga yang tertular COVID-19 itu adalah keluarga kita sendiri. Apakah kita mau dikucilkan oleh tetangga kita? Tidak kan? Oke, mungkin video pertama saya cukup sekian saja. Mohon maaf kalau bahasa saya masih kurang tertata, karena ini adalah vlog pertama saya dan saya belum pernah ngomong di depan kamera. Terus kalau misalkan ada saran ataupun ada kritik, silahkan bisa komen. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, silahkan kalian bisa komen saya harus membahas apa di vlog kedua saya atau vlog berikutnya. Terima kasih, salam sehat dari Rumah Dian. Assalamualaikum.